Pemuda luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa wa tabi'ina wa man bihudahu muqtafa, amma ba'du. Di dalam surat Yasin terdapat kisah kaum yang bejat, luar biasa. Saking bejatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus 3 orang nabi kepada mereka. 3 nabi, padahal sosok Fir'aun yang viral akan kejahatannya, Allah hanya mengutus kepadanya 2 nabi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Saking bejatnya kaum ini tidak diutus kepada mereka 1 nabi atau 2 nabi, tapi 3 nabi. Siapakah kaum itu? Kaum itu adalah Bani Israel. Ma'asyiral mu'minin, arsyadani wa arsyadakumullah. Apa tugas para nabi dan utusan Allah tersebut? Mereka mengajak dan mendakwahi kaum itu untuk beribadah kepada Allah, menyembah dan taubat hanya kepada Allah. Namun naas, 3 nabi yang diutus itu tidak digubris sama sekali oleh Bani Israel. Seruan para utusan itu dimentahkan begitu saja, bahkan dibully habis-habisan. You understand bully? Dibully. Mereka menjuluki para utusan Allah sebagai tukang bohong, tukang ngibul, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Yasin ayat ke-15. Qalu ma antum illa basharun misluna wa ma anzalallahu rahmanu min syai'in in antum illa takzibun, yang artinya wallahu a'lamu bimuradi. Mereka berani mengatakan, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang maha pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Quran surat Yasin ayat ke-15. Bahkan mereka mencerca para utusan Allah itu dengan mengatakan, sesungguhnya kami bernasib malang karenamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyuruh kami, niscaya kami akan merajammu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami. Quran surat Yasin ayat 18. Bahasa sekarangnya, pergilah saja, kalian cuma bawa sial. Ketiga nabi itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Allah melanjutkan di ayat berikutnya. wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Maknanya wallahu a'lamu bimuradi. Datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Ia berkata, wahai kaumku, ikutilah para rasul itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan dalam berdakwah kepadamu. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat Yasin ayat 20-21. Ya, anak muda ini hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh para nabi. Dia hanya mengulangi apa yang nabi sampaikan. Dia hanya membahasakan ulang dengan bahasa yang ia pahami.
Jika dianalogikan dengan zaman sekarang, zamannya media sosial, dia hanya sekedar nge-share atau kopas saja. Dengan bergegas dari ujung kota, pemuda itu berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ikutilah para utusan Allah itu." Setelah menyimak apa yang disampaikan para utusan itu, ia berseru dengan lantang menyatakan keimanannya. Wa ma liya la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un a'attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunkizun inni idzal lafi dhalalin mubin. Maknanya wallahu a'lamu bimuradhi. Apa alasanku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan? Mengapa aku harus mengambil sembahan-sembahan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya aku jika berbuat begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 22-24. Ma'asyiral mu'minin, arsyadani wa arsyadakumullah. Apa yang terjadi setelah pemuda pemberani ini menyampaikan seruan para nabi dengan gaya penyampaiannya sendiri? Ajaib, Bani Israel itu kemudian sadar dan mau mengikuti ajaran para nabi. Padahal sebelumnya mereka teramat menentang ajaran para nabi yang diutus. Ya, 3 utusan itu ternyata belum cukup untuk menyadarkan hati Bani Israel. Namun seorang pemuda kampung yang mengemas seruan para nabi dengan bahasanya sendiri, dengan bahasa anak muda yang mampu menyadarkan mereka untuk mengikuti kebenaran. Terbagilah masyarakat Bani Israel menjadi 2 kelompok besar. Kelompok pertama adalah mereka yang mau mengikuti para rasul setelah mendapat penjelasan dari anak muda tadi. Sisanya mereka memberontak, murka, dan tidak suka melihat dakwah anak muda ini. Mereka melarang anak muda tersebut menyampaikan dakwahnya dan menyuruh untuk menghentikan dakwahnya dengan mengatakan, "Jangan ngomong lagi." Setelah itu Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala memberi keterangan bahwa anak muda itu kemudian ditangkap, dikeroyok, diarak di jalanan, dan diinjak-injak hingga ususnya keluar dari lubang anus. Ma'asyiral mu'minin, arsyadi wa arsyadakumullah. Sebagaimana disebutkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas, nama pemuda di surat Yasin itu adalah Habib bin Surri An-Najjar, seorang tukang kayu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sosok yang tak disebut namanya langsung di dalam wahyu ini sebagai teladan tentang kecintaan yang tak ada habisnya terhadap umat dan lingkungan di sekelilingnya. Dia bukan rasul, bukan nabi, bukan pula ulama, namun dia berjuang untuk belajar dan memahami, dan ia adalah lelaki yang gemar sharing, berbagi kebaikan, berdakwah, menunjukkan kebaikan sesuai dengan kemampuannya. Di detik-detik akhir hayatnya dalam sekarat, diiringi air mata para utusan Allah yang tak kuasa menolongnya, ia mencoba bicara. Napasnya yang tersengal-sengal tak menghalanginya menyunggingkan senyum keridoan. Ia berucap lirih tapi penuh kekuatan dan kemantapan hati. Inni amantu birabbikum fasma'un. Yang artinya wallahu a'lamu bimuradhi. Sesungguhnya aku beriman kepada Rabb kalian,
maka dengarkanlah ikrar imanku ini. Quran Surat Yasin ayat ke-25. Kata-kata pemuda ini menurut Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, kitabnya Lawan Bicara, ditunjukkan kepada para rasul yang mendampingi pemuda tersebut di akhir hayatnya. Para rasul itu takjub dan cemburu terhadap iman yang telah menggerakkan Habib An-Najjar untuk berdakwah dengan mempersembahkan jiwa raganya. Betapa sebentar dia belajar, betapa cepat dia memahami, betapa dalam dia meyakini, betapa besar cinta pada kaumnya, betapa hebat penyampaian dakwahnya, dan betapa mahal pengorbanannya. Kisah sang dai ini tak berhenti sampai di sini. Dia tetap hidup di dalam jiwa-jiwa pegiat dakwah, seolah hari ini kita masih dapat melihat peran dan andilnya, karena Al-Quran mengabadikan kisahnya yang akan selalu kita baca. Perannya membuat mulut kita berdecak kagum. Memang ia telah tiada, tetapi namanya selalu akrab di telinga dan menjadi simbol penggerak dakwah hari ini dan masa mendatang. Ma'asyiral mukminin, arsyadani wa arsyadakumullah. Habib An-Najjar membuktikan diri sebagai lelaki yang cinta pada kaumnya. Terus dia dengungkan dari dalam surga yang abadi. Qila dakhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Artinya wallahu a'lamu bimuradi. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan. Quran Surat Yasin ayat 26-27. Inilah orang yang mencintai kaumnya. Dia tak mau kaumnya menjadi kelompok yang mendustakan para rasul. Inilah pemuda yang mengharapkan kaumnya agar menggenggam cahaya hidayah. Inilah pemuda yang teramat sayang pada kaumnya untuk menghindarkan azab Allah dengan mengimani dan menaati para utusannya. Sungguh pemuda ini berjiwa dai sejati yang kasihnya kepada umat dia bawa mati. Hari ini sangat gerah, perut juga sangat begah. Meski lelah jangan menyerah, hidup memang untuk berdakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.